Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kuliah Formula Hati Institute yang berbahagia, malam hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah bisa bersama dan bergabung di kuliah umum FHI. Ini merupakan karunia besar. Semoga menjadi jalan kebaikan dan tambahnya hidayah, karunia dan inayah dari Allah SWT. Pada malam hari ini kita akan diskusi tentang tafakkur ya. Nah, sebagaimana sudah kita lalui, ini sudah pertemuan atau kuliah yang ke-35 ya. Iya betul Ustadz, yang ke-35. Berharap nanti kuliah materi-materi ini bisa tercatat dalam buku yang bisa nanti Bapak Ibu nikmati di rumah atau sekaligus menjadi cindera mata kelak anak cucunya membaca, mbahnya itu dulu pernah mengaji bab ini. Kenapa? Karena bab ini bukan sekedar ilmu yang didengar atau nanti ilmu yang dicatat, tapi apakah benar mbahnya ini, bapaknya ini menjalankan ilmu itu apa enggak. Sehingga memang ilmu ini tidak cukup sekali dua kali dengar, tapi memang berulang-ulang. Ibarat orang belajar sepeda. Kan bukan tentang pengetahuan masalah bersepeda, tapi bagaimana ia bersepeda. Seorang ayah yang mengajari anak sepeda pasti akan mengatakan, pandanganmu ke depan loh dek, jangan ngeliatin kakimu kan gitu. Pasti kan kalau anak gitu, pasti waktu sepeda pasti ngeliatin kaki. Berulang kali ngeliatin kaki, ke depan. Nah, ngomong ke depan itu bisa 7 kali atau 8 kali. Sampai ke depan beneran nggak ngeliatin kaki. Tapi kapan anak itu ke depan? Kalau yakin kakinya nggak meleset. Selama masih belum yakin pasti ke bawah. Jadi dia harus menyelesaikan kaki dulu, baru ke depan. Sama dengan kita. Kita baru benar-benar bisa sabar itu kalau sudah selesai, udahlah nggak apa-apa. Nah itu bisa baru sabar. Syukur juga demikian. Kalau sudah dinamikanya tinggi hidup, ternyata kemerungsung begini rasanya. Ternyata nggak pernah menikmati hasil begini rasanya. Udahlah gini aja lah, alhamdulillah. Nah, itu baru bisa syukur tuh. Saya pernah ketemu seorang pedagang. Terus tiba-tiba sekian lama hilang. Dia jual nasi kucing di dekat rumah. Dia ternyata hilang, nggak ada. Digantikan sama adiknya. Terus balik lagi. Loh, kok balik lagi, Bang? Ya, buka cabang bukan malah nambah untung. Tambah repot. Terus duitnya juga nggak beda-beda amat. Lah, disyukuri aja loh. Jadi, terkadang orang baru belajar syukur itu setelah sudah sekian lama, baru. Jadi mirip orang belajar sepeda, perlu jatuh bangun. Kita sudah belajar mulai dari bab niat, ikhlas, syukur, sabar, taubat, terus sampai bab tafakkur. Ini semua adalah maqam atau sifat yang bisa jadi setelah kita dengar, kita terkesima dengan materinya, tapi belum masuk ke hati. Atau udah masuk ke hati, tapi keluar lagi, hilang. Tapi nggak apa-apa, kita terus agar
perjuangan ini menjadi sejarah bahwa kita ingin meraih kemuliaan melalui tangga-tangga kemuliaan menuju Allah, Madarijus Salikin. Sekarang kita akan kaji bab tafakkur. Ini bab atau maqam identik dengan ulul albab dan identik dengan tasbih. Ini satu paket. Dan ayatnya juga sangat populer, sering dibaca oleh para asatidz. Persoalannya tidak di situ. Kita sering tafakkur apa belum? Gitu. Karena hasil tafakkur itu dahsyat sekali. Makanya rentetannya itu nanti zikir, tafakkur, tadabbur, tadzakur. Nah, makanya insya Allah nanti setelah tafakkur kita akan bahas tadabbur. Setelah tadabbur ketemunya namanya tadzakur. Kita udah bahas zikir 2 kali pertemuan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak fakina adzabannar. Ayatnya itu satu gandeng dengan zikir. Semuanya ya fi ikhtilafil laili wan nahar inna fi khalqis samawati wal ardi, semuanya penciptaan langit dan bumi. Ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan siang dan malam, itu ada tanda-tanda bagi ulil albab. Bapak tahu lub itu apa? Lub itu bukan otak. Ini lub itu. Albab itu jamaknya lub. Lub itu adalah otak hati maksudnya. Jadi dia di atasnya basirah sedikit. Di atasnya berarti ada ulil absar, itu yang punya basirah. Ada ulil albab. Nah, berpikir mendalam menggunakan hati. Itu namanya ulil albab. Makanya ulil albab itu ceritanya zikir lah. Apa urusannya zikir sama otak? Karena bukan otak intelektual ulil albab. Namanya lub. Itu digunakan dalam lub itu adalah ma'rifah. Kalau kita nanti hasilnya ma'rifah. Bukan ilmu. Jadi ada nanti ma'rifah. Setelah ma'rifah kan langsung jadi niyah. Nah itulah sudah masuk ke hati. Jadi berpikir mendalam dengan hati. Melibatkan hati. Itu sudah masuk kategori lub. Atau jamaknya albab. Nah, penciptaan ini itu tanda bagi orang yang punya lub, punya pikiran mendalam, yang bukan otak standar, otak yang dipakai mikir matematik itu, tapi otak yang dipakai berpikir rahasia di belakang alam. Nah, yakni orang seperti itu cirinya alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang zikir kepada Allah pada waktu duduk, berdiri, duduk, berbaring. Ya, kalau otak biasa kan nggak begitu. Paham ya? Nah, kemudian setelah dia zikir, mikir. Tafakkaruna fi khalqis samawat. Ya, tafakkur akan penciptaan langit dan bumi. Nah, hasil dari zikir dan tafakkur itu Rabbana ma khalaqta hadza batil. Jadi pada waktu zikir, lub itu, ulul albab itu memang yang terus punya ittisal dengan Allah. Makanya bisa membaca tanda Allah. Kalau tidak ittisal dengan Allah, ya nggak bisa membaca tanda Allah. Karena dia punya ittisal hubungan dalam bentuk zikir yang bagus, berdiri, duduk, dan berbaring, ditambah tafakkur, maka dia bisa mengatakan
Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini tanpa arti. Dengan bahasa lain, ini penuh arti. Semua cipta Allah ini penuh arti. Betapa sempurnanya dan apa pesannya. Nah, gitu. Betapa sempurnanya dan apa pesannya. Apa pesan di belakang malam. Dan apa pesan di belakang siang. Itu tanda dari Allah. Apa pesan di belakang terbakarnya banyak hutan di banyak negara di minggu ini. Dan apa pesannya? Bersamaan itu ada banjir di beberapa negara. Beberapa negara kebakaran hutan, beberapa negara banjir. Beberapa negara angin topan. Itu penciptaan langit dan bumi. Nah, ia bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila untuk kemudian ia tersungkur subhanak, maha suci Allah, maha suci Engkau. Faqina adzabannar. Jagalah kami dari api neraka. Jadi berawal dari zikir, tafakur, bisa sampai pada kesimpulan ma khalaqta hadza batil. Itu pengagungan, mengagumi dan mengagungkan Allah. Kemudian sampai kepada visi hidupnya. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, maka jagalah kami dari api neraka. Nah, tafakur ini menjadi satu proses dalam hati dan pikiran yang bisa mendorong orang untuk bisa memahami tanda kuasa Allah. Dan memahami tanda kuasa Allah ini penting sebagai langkah menuju pengagungan Allah. Nah, langkah mengagungkan Allah itu salah satu langkah menuju kuatnya visi dalam hidup, yakni ingin selamat kelak di akhirat, yakni visi akhirat. Makanya sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya melalui Israiliyat yang panjang, dan itu maknanya benar. Nabi Isa pernah mengatakan tafakkuru sa'a khairun min qiyami lailah. Tafakkur sesaat lebih baik daripada qiyamul lail semalam. Loh, kenapa? Karena tafakkur itu memasuki area kunci. Kalau sudah tafakkur dan tafakkurnya berhasil, dia merubah sikap kepada Tuhannya, Allah, langsung ma khalaqta hadza batila. Itu sudah menjadi langkah mengagumi dan mengagungkan Allah. Sampai dia menemukan subhanaka faqina adzabannar. Itu jauh lebih penting daripada qiyamul lail saja yang bisa jadi tidak merubah visi hidupnya dan tidak sampai kepada ma khalaqta hadza batil. Tentu konteksnya bukan kalau gitu nggak usah qiyamul lail, kita tafakur, tidak begitu. Cuman konteksnya betapa urgensi dan pentingnya tafakur, karena dia bisa mendorong orang ke level titik inti ubudiyah, yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendorong menemukan visi hidupnya. Faqina adzabannar. Dan proses hidup ini dinamikanya sangat tinggi. Setiap saat itu ada ciptaan Allah. Dan setiap hari kita ketemu ciptaan Allah. Kalau kita memiliki sifat tafakur, maka setiap itu pula kita dapat nasihat tanpa nunggu nasihat. Setiap itu pula kita bisa mendapatkan kebaikan tanpa disuruh-suruh berbuat baik. Karena apa? Pesan Allah di belakang semua ciptaannya ini bisa terbaca. Karena kita punya namanya
tafakur yang didahului oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya lub, punya albab. Nah, betapa banyak hamba Allah yang lewat begitu saja. Ada semut jalan, nggak bisa menangkap maknanya. Ada orang lewat, nggak bisa menangkap maknanya. Ada istri marah, nggak menangkap maknanya. Ada suami nggak pulang, nggak bisa menangkap maknanya. Padahal tidak ada ciptaan ini kecuali atas izin Allah. Tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Itu pasti ada hikmahnya dan maknanya. Nah, tafakur bagian dari cara kita terus menggali makna itu. Tapi ujung dari tafakur itu subhana. Kalau tidak ketemu subhana, ya berarti belum tafakur. Harus sampai kepada ma khalaqta hadza batil. Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pengantar. Kalau ada yang mau berkomentar atau tanya boleh sebelum pindah. Baik, Betul? jazakumullah khair Ustadz untuk paparan materi awal dari tafakur ini. Untuk peserta kuliah Tazkiyatun Nafs yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di chatroom atau mau bertanya langsung silahkan raise hand, nanti bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadol, sudah diberikan waktu. Saya cek dulu Ustadz di Zoom ada 3 layar ini. Layar pertama, kedua, 3. Sepertinya belum ada. Saya juga sudah cek. Belum ada ya Pak Di, soalnya di chatroom. Lanjut ya. Ya, tafadhol Ustadz. Oh, ini ada Bu Yuli resen Ustadz. Sebentar. Beliau baru saja resen. Dipersilakan kepada Ibu Yuli untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Fadhal, Bu. Ibu Yuli. Salam. Jadi kan kalau penjelasan Ustadz tadi kan setelah zikir tafakur ya Ustadz ya. Jadi proses berfikirnya di situ setelah kita ingat Allah, terus kita berfikir di balik apa yang kita lihat, katakanlah kalau kita mau yang ketemu di mata gitu, terus nanti ngelihat yang di balik itu Allah gitu ya Ustadz. Iya Terus benar. Terus habis itu subhanaka fakin ada banar gitu kan Ustadz ya? Iya, ma khalaqta hadza batila ya. Ya, tidak ada penciptaan yang sia-sia. Itu semua kan proses ya Ustadz ya. Maksud saya gini, kayak orang tuh ada on off-nya juga kalau baru mulai gitu kan Ustadz ya. Kalau baru lama-lama enggak ada jeda lah, kayak orang mau ngelahirin kan juga gitu ya Ustadz ya, sakitnya sedikit-sedikit gitu ya, nanti lama-lama. Oh, udah sering ya. Ya kalau udah sering sehingga asal ketemu langsung itu nyangkut ke sana gitu ya Ustadz ya. Iya benar Bu. Benar Bu. Jadi pokoknya zikirnya barangkali mau kayak kita zikir kan mulut dulu tuh ya Ustadz. Belum sampai pemanaan, pokoknya dilatih aja mulutnya ngomong terus gitu ya. Zikir terus katakanlah gitu. Nanti lama-lama ngontel ke hati gitu Ustadz ya. Terus betul. Tafakurnya tuh ngontel di kepala gitu ya Ustadz ya. Betul. Terus nanti gabungan dari itu semua sampai kepada kesimpulan tidak ada yang batil, penciptaan Allah, terus maha besar Allah, terus jadi semakin hati-hati itu tadi ya, makin ada banarnya tuh begitu. Kira-kira begitu nggak Ustaz? Ya, begitu Bu. Ya, berawal dari zikir, mungkin zikirnya juga awalnya lisan dulu, sampai ke hati, kemudian bisa nambah mulai tafakur on off. Biasanya yang besar-besar dulu biasanya tuh tafakur itu. Misalnya itu ada kejadian besar baru, Masya Allah, ini kita lagi tuh. Kecil-kecil belum, lama-lama bisa, yang kecil-kecil juga mulai bisa. Bahkan yang hari-hari juga bisa. Sampai benar-benar ma khalaqta hadza batila. Yani Allah ciptaanmu ini atau kejadian ini memang luar biasa. Gitu. Luar biasa. Nah, kemudian baru subhana faqina adzabannar. Jadi ujungnya itu kita ingin selamat kelak di akhirat. Ujungnya itu kita ingin dapat ridhonya Allah di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Betul Bu, insyaallah. Itu syukran Ustaz. Iya. Baik. Sepertinya baru Ibu Yuli yang resen Ustaz. Sebentar saya cek di layar berikutnya. Belum ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan materinya tafadhol. Oke. Nah, tafakur kalau mau definisikan itu adalah proses berpikir yang menggunakan akal dan hati
untuk bisa mendapatkan sir min asrari khalqillah, atau rahasia atau pesan atas setiap kejadian dan setiap ciptaan yang Allah ciptakan dan kita lihat atau kita dengar. Jadi dia merupakan proses berpikir yang bukan berpikir otak. Karena berpikir otak itu kaitannya dengan ta'akul. Jadi ada ta'akul, ta'kilun itu, ada tafakkur, nanti ada namanya tabassur, menggunakan akal, menggunakan lub, menggunakan basir. Jadi di lub ini menggunakan otak tapi sekaligus berbaur hati. Makanya hasilnya itu ma khalaqta hadza batila subhana. Nah, pikiran orang mukmin itu sejak dulu sebenarnya tidak boleh terpisah dengan hatinya. Karena kalau kita bicara struktur rohani manusia ya, kan ada 3. Ada akal, kemudian ada syahwat, kemudian ada qalb atau hati. Akal itu yang ngasih pertimbangan-pertimbangan. Makanya semakin banyak ilmunya, semakin punya peluang dia untuk benar. Karena pertimbangannya menjadi matang. Karena ilmu juga mempengaruhi perilaku. Yakni apa? Mempengaruhi keputusan hati. Syahwat itu yang mendorong. Nah, kalau syahwatnya jelek, ilmunya lemah, jebol, hatinya ngikut. Tapi kalau syahwatnya sudah bagus, ilmunya bagus, lebih bagus lagi. Nanti hati yang akan masa gitu sih. Itu hati bisa terakhir ngambil keputusan. Nah, tafakkur itu letaknya adalah menggunakan pikiran sekaligus hati untuk mencari asir min asrari khalqillah, rahasia dari ciptaan Allah. Setiap hari kan kita berhadapan dengan keputusan dan ciptaan Allah ya. Ini kok dikasih anak begini gitu. Banyak kita kan nanya begitu tuh ya. Kadang ada orang bertanya gitu. Sampai perkara yang jelas-jelas aja itu. Kalau tidak menggunakan hati yang jernih itu nggak bisa jawab. Kenapa Allah hadirkan kisah Nabi Yusuf? Lah, itu kan kisah percintaan. Di hati saya ini orang emang dangkal sekali. Itu kisah luar biasa, ahsanul qasas. Dan betapa banyak anak muda yang hidupnya emang berdipandu dengan kisah Nabi Yusuf. Itu kisah antara keluarga, intrik keluarga, berbaur cinta, dan kekuasaan. Bukankah itu ceritanya anak muda di mana-mana? Gitu. Nah, terkadang kan kita berhadapan dengan satu fakta kehidupan. Karir kok begini, keluarga begini, apa nih ya? Gitu. Setiap hari kita ketemu begini, nah ini kalau terus dilatih, kita bisa mengatakan subhanallah. Ini teguran Allah, ini karunia Allah. Nah, inti daripada semua proses tafakur itu ya ujungnya adalah ma khalaqta hadza batila subhanak, gitu, yakni mengagungkan Allah, yakni kamalul ubudiyah kepada Allah. Tujuan atau target atau hasil dari tafakur sebagaimana sudah kami jelaskan di depan adalah apa? Subhanak ma khalaqta hadza batil. Apa itu? Yang pertama, mengagumi kekuasaan dan ciptaan Allah. Mengagumi dulu. I'jab li khalqillah. Terkagum-kagum betul dengan ciptaan Allah. Sehingga kalau kita ketemu yang mengagumkan kan sunahnya subhana kan, subhanallah. Jadi kita terkagum-kagum dulu dengan ciptaan Allah. Bukan biasa gitu. Kalau biasa ya kurang artinya. Makanya ilmuwan itu mudah ke bab ini. Karena dia ketemu fakta yang memang mencengangkan gitu. Susunan beras itu mencengangkan.
susunan satu butir beras itu mencengangkan. Padahal kita makan berbutir-butir. Susunan satu biji manggis itu mencengangkan. Dan banyak guys. Dan ini jutaan, miliaran produk yang kita hadapi. Siapapun yang meneliti bab ini terkagum-kagum betul. Ada satu dokter itu S3-nya khusus meneliti sungutnya udang. Sungutnya udang itu mengandung banyak hal yang luar biasa. Jadi kekaguman akan ciptaan Allah. Tidak abai. Nah, setelah mengagumi ciptaan Allah, yang kedua, dia mengagungkan atau bertasbih kepada Allah. Itu adalah hasil kedua. Bisa bertasbih betul, yakni apa? Mengagungkan Allah. Ta'zim kepada Allah. Dan ini bagian dari proses di tazkiyatun nafas yang inti. Karena ujung dari semua proses itu adalah memang kamal ubudiyah, kesempurnaan ibadah. Dan kamal ubudiyah itu salah satu pilarnya adalah ta'zim kepada Allah. Sehingga nanti hubungan sama Allah bukan sekedar hubungan menjalankan kewajiban, tapi hubungan beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, dia akan meluruskan hidupnya. Nomor 3 itu meluruskan hidupnya, mendapatkan tujuan hidupnya, yakni selamat di akhirat. Kamal ubudiyah itu kan hasilnya selamat di akhirat. Jadi dia akan menjaga akhiratnya sekali. Jadi tafakkur ujungnya itu menjaga kehidupan akhirat. Bab ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bab super penting saat kita sekarang ada di ujung masa dan tidak terlalu sulit untuk kita mengatakan tanda kiamat itu emang banyak sekali yang sudah berlalu dan tinggal beberapa saja yang belum tampak tanda kiamat kecil. Kalau sudah tambah kiamat besar, begitu keluar satu, itu kayak tasbih aja langsung merotoli. Fitnah yang menimpa kaum muslimin juga luar biasa. Jadi menguatkan visi akhirat ini menjadi super penting. Jangan sampai kita akan terjebak di situ sehingga nggak bisa keluar lagi dari situ. Saking fitnahnya. Nah, dengan tafakur kita akhirnya berhenti sendiri karena kita bisa fokus untuk menjalani visi hidup kita, yakni kemuliaan kelak di akhirat, selamat di akhirat. Nah, kalau tafakur tidak sampai ke situ, bukan tafakur yang dimaksudkan oleh ayat ini. Terus apa itu? Ya terserah namanya. Itu namanya ngersulo atau ngudiroso biasa aja di dalam urusan hari-hari. Ada orang, Mbak, kenapa kita ya udah lama hidup gini-gini aja. Nah, itu ya di luar yang kita bahas. Ada orang mikir, tapi mikirnya bukan yang kita bahas. Tapi justru semakin mengokohkan visi dunianya. Tapi tafakur yang kita maksudkan adalah mengokohkan visi akhirat kita. Dan mengokohkan visi ini,
yang sebagai hasil dari proses tafakur yang ketiga, itu bukan saja ditopang oleh bab ini, ditopang oleh banyak hal. Dan ini salah satu rahmat Allah kepada manusia, diberikan pengetahuan dan dikasih tahu adanya kehidupan akhirat, didorong untuk meraihnya. Kalau bahasa ini diprovokasi, dimotivasi untuk meraihnya saat kita semua malah ingin menjauhinya. Demikianlah kasih sayang Allah. Allah nggak bosan-bosannya terus mendorong lewat Quran. Bukan 1-2 ayat, berbagai macam ayat. Kenapa? Saking rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada kita semua. Kenapa? Karena kalau sampai tidak selamat di akhirat, itu naudzubillah min dzalik. Karena kehidupannya abadi dan azabnya nggak main-main. Jadi kalau sampai tidak selamat, itu dahsyat sekali. Mohon izin sebentar. Jadi fakina azab benar itu bukan perkara biasa. Kalau api dunia saja membuat orang tersakiti dan merasakan sakit sampai ujung-ujung yang tidak bisa dilupakan. Sedangkan azab neraka itu 70 kali dari panasnya api dunia. Karena panas api ini 70, satu dibawa ke dunia. Ini yang digunakan untuk menghidupi dunia. Jadi, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semua. Nah, dengan tafakkur, kita itu di samping yang lain nih, kita nggak berkesempatan untuk meleng. Gitu. Karena setiap hari ketemu. Ada 5, 7, 10 kali setiap hari. Kita bisa tafakkur. Subhanallah. Jadi nggak ada kesempatan meleng sedikit pun gitu. Di samping sudah dipandu sama zikir, tapi ketemu terus ciptaan Allah. Setiap saatnya ketemu. Ulahnya cucu kita. Itu semua membuat kita semakin ta'zim, mengagungkan Allah. Dan selalu kita akhirnya berdoa, si Allah selamat kelak di akhirat. Semoga selamat kelak di akhirat. Nah, kalau ini kita jalani, itu Masya Allah. Dalam situasi apapun, apalagi fitnah ini, insya Allah membantu kita untuk tidak sampai meleng. Jangan dianggap tabrakan itu tidak perlu meleng 2 jam. Tabrakan di tol itu, yang tabrakan tol, itu nggak perlu meleng 2 jam, baru tabrakan. Cuman sedetik aja, itu bisa tabrakan. Hidup ini lebih rumit daripada nyupir di jalan tol. Tidak perlu meleng setahun. Meleng sesaat aja bisa kemana-mana. Sesaat thread, udah langsung keluar jalur, bisa. Apalagi saya ingatkan kembali di salah satu kondisi akhir masa yang sangat dikhawatirkan adalah ketika Allah izinkan pembelahan manusia itu terjadi. Jadi setelah fitnah ad-duhaimah itu kan, thumma yasirun nasu ila fustatain. Fustati imanin la nifaqalahu. Wa fustati nifaqin la imanah. Di akhir masa setelah fitnah ad-duhaimah itu, yang nanti sebentar lagi akan ada Dajjal itu, manusia menjadi 2 kelompok besar. Muslim manusia. Muslim itu kan selama ini Muslim sama kafir, gitu doang aja. Tapi di akhir masa Muslim ini terbelah 2. Kelompok iman yang tidak ada nifaknya dan kelompok munafik yang tidak ada imannya. Terbelah aja. Jadi akhirnya kembali seperti zaman Rasulullah. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Nah, setelah zaman Rasul kan orang munafik kan nggak ketahuan. Yaitu dianggap baur sama orang Muslim. Dia juga syahadat. Tapi di akhir masa
Orang munafik itu mengelompok. Mengelompok udah. Nggak ada imannya sama sekali. Semakin benci sama Islam, semakin benci sama Islam. Dan Muslim. Jadi meleng itu tidak perlu 1 hari 2 hari. Sesaat meleng bisa kemana-mana. Nah, zikir dan tafakur itu dengan izin Allah menjaga kita nggak meleng. Dengan izin Allah. Oke ya. Jadi definisi tafakur demikian, hasilnya demikian. Sebelum kita lanjut, silakan kalau ada pertanyaan. Fadhil. Ya, jazakallah khair Ustadz. Ini di chatroom ada pertanyaan dari Ibu Min Rianingsih, kalau tidak salah saya bacakan. Bentar. Ibu Min Rianingsih bertanya, apa saja yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa tafakur? Apakah supaya bisa tafakur harus memiliki pengetahuan agama yang mumpuni dulu baru bisa tafakur, atau suasana batiniah yang menjadikan kita bisa tafakur? Mohon penjelasannya Ustaz. Oke. Jadi nanti insya Allah akan terjawab tentang modal atau cara ya agar kita bisa tafakur. Tetapi secara umum ini dijawab singkat. Yang pertama, ma'rifah kepada Allah itu baik. Mengenali Allah itu baik modalnya. Nah, setelah itu kedua, ilmu yang cukup tentang syariat. Karena dalam tafakur itu salah satu kita nyebutnya apa itu, penjagaannya itu syariah, ilmu. Karena kalau tidak bisa kemana-mana itu, cari rahasianya itu, bisa keluar dari rel istilahnya. Relnya itu syariah. Nah, yang ketiga, passion dan keingintahuan yang tinggi terhadap ciptaan Allah. Ada orang yang ya abai aja begitu. Nah, kalau nggak punya keinginan itu, apa aja menjadi biasa. Tapi dengan modal makrifat, ilmu syariah dan keinginan untuk menganalisis, insya Allah lahir tafakur. Nanti insya Allah akan dibahas, diulas lebih di poin-poin berikutnya. Fadhal. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban dari Ibu Min Rianingsih. Selanjutnya belum ada pertanyaan lagi di chatroom. Sebentar saya cek, ini ada pesan baru masuk. Iya, belum ada pertanyaan Ustadz, yang resen juga belum ada di layar Zoom. Mungkin bisa dilanjutkan materinya. Kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebelum kita lanjut, berharap FHI atau kuliah umum Tazkiyatun Nafas ini bisa lebih syiar. Mohon semua yang hadir tetap bisa istiqamah dan sekaligus bisa mengajak handai tolannya. Kalau malam hari ini 81 ya. Ini kalau setiap orang bisa mengajak 1 orang minggu depan berarti kan 160. Nah gitu. Nanti minggu depannya 1. Seminggu concern 1 aja. Caranya di WA-in secara personal. Tidak ditaruh di grup. Di WA-in secara personal dan dikirim setiap hari. Bukan undangannya saja, tapi dikasih beberapa clue-clue anunya. Supaya apa? Supaya bisa terus gitu. Ini perlu semua saling fastabiqul khairat agar menjadi syiar dan ilmu ini menjadi berkembang. Insya Allah ini kontribusi kita dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau insya Allah terbaiki hatinya masing-masing, minimal kita mendorong lahirnya generasi atau masyarakat yang taat, bukan masyarakat yang memberikan kerusakan. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah bahas. Ustadz, ada pertanyaan masuk, apakah mau dijawab dulu atau mau lanjut dulu? Boleh, pertanyaan dulu boleh Bu. Ya, mohon izin membacakan pertanyaan dari Ibu Leni Haloho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada efek negatif
dari tafakur? Efek negatifnya Ustaz? Ya, sebenarnya mungkin tidak efek negatif, tapi tafakur yang keliru atau yang berlebihan. Nah, itu yang tidak dipandu oleh syariah. Nah, itu mungkin kalau di konteks biasa ya, bukan masuk bab tafakur, tapi namanya overthinking ya. Overthinking itu analisis sesuatu yang melebihi batasnya. Tapi kan itu di luar bab tafakur. Jadi paling yang dikhawatirkan itu bukan efek samping atau negatifnya, tapi tafakur yang keliru atau tafakur yang melebihi batasnya. Sehingga akhirnya menghentikan orang dari amal. Mikir istilahnya gitu. Nah, itu nggak jadi amal, mikir mulu. Jadi nggak amal-amal lah. Itu biasa di semua proses makom di ilmu hati. Itu orang bisa terjebak tidak masuk atau melebihi. Kan ya sama kayak zuhud. Saking zuhudnya akhirnya mentelantarkan dunia. Itu kan bukan efek buruk zuhud, tapi praktek zuhud yang berlebihan. Sama dengan misalnya syukur. Syukur itu setan menggoda kita supaya tidak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur didorong keluar. Saking syukurnya akhirnya ya sudah nggak memperbaiki keadaan. Gitu. Rumah nggak dicat, udahlah gini aja. Udah bocor kan? Ya udah disyukuri aja dah. Nah, itu seakan-akan itu dari efek samping syukur, bukan. Itu praktek syukur yang berlebihan. Melebihi batasnya. Sama dengan tafakur, melebihi batasnya. Sehingga akhirnya menjadi buruk. Bukan karena tafakur itu buruk, tapi praktek tafakurnya yang melebihi batas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Ustaz. Oke ya, kita lanjut. Nah, tantangan atau rintangan orang bisa tafakur. Yang pertama adalah kita nyebutnya tantangan atau rintangan ya, kemalasan berpikir. Tidak semua orang itu emang suka berpikir. Kalau di karakter itu ada emang bagian orang yang suka berpikir, ada yang tidak suka berpikir. Ada orang yang baik. Nah, karena di dalam tafakur itu butuh duduk sejenak. Dalam arti bukan duduk sejenak fisik, tapi butuh kejadian ini kemudian dianalisis sebentar. Nah, kejadiannya ketika kita malas melakukan itu, maka dan malas itu bertubi-tubi, sudahlah gitu aja kok kalau dalam bahasa di lapangan, nah gitu aja kok dipikir. Padahal memang ada beberapa kejadian yang perlu dianalisis ya, perlu ditafakuri. Benar-benar perlu ditafakuri. Kenapa anakku jadi begini? Kenapa suamiku jadi begini? Ini proses yang tidak biasa, harus dapat jawaban. Kalau ditanya kepada Allah, ya Allah, ada pesan apa kepada kami? Sehingga apa? Sehingga kita bisa memperbaiki setiap saatnya. Karena Allah itu tidak mungkin menciptakan kepada kita hal yang nggak ada artinya. Nggak mungkin. Ini kalau kita malas melakukan itu, ibarat tentu Allah tidak bisa disamakan dengan hamba-hambanya. Ada orang tua, anaknya mondok, itu sudah dikasih surat setiap saat. Dan setiap surat itu adalah panduan agar dia nanti kalau ada apa-apa begini. Karena bapaknya mondok di tempat yang sama dulu dan tahu budaya pondok itu. Anaknya malas baca. Ya udah, akhirnya ya kelimpung hidup dengan caranya sendiri. Allah kasih surat kepada kita lewat ciptaan-ciptaan itu. Tapi malas baca. Jadi kita nggak terkontrol. Disinilah salah satu tradisi yang
yang berkembang di tengah kaum muslimin itu yang namanya memang ta'akul, tafakur, tadabbur, im'anun nazar gitu. Suka nganalisis. Dan dalam sebuah riwayat Nabi itu profilnya itu suka termenung dan suka nganalisis. Profil Rasulullah itu. Gitu. Orangnya bukan nyablak, yang ngawur, sembarangan, abai, enggak gitu Rasul bentuknya. Dan itu orangnya memang berpikir baik, terus berkatanya simple gitu. Jadi Rasul itu tipenya begitu. Dikatakan oleh para ulama memang tafakur banyak dilakukan oleh para nabi. Gitu. Para nabi itu banyak melakukan tafakur. Jadi tantangan pertama itu adalah al-kasl fi im'anin nazar. Malas di dalam menganalisa. Karena awalnya dari situ dulu. Yang kedua tantangannya, sekaligus rintangan jadi satu. Itu adalah cepatnya hidup kita hari ini. Harus diakui, memang belajar tazkiyatun nafas, saya merasa harus menerjemahkan bahasa di buku-buku klasik tazkiyatun nafas dengan bahasa kita sekarang. Kalau tidak, itu bisa kebingungan sendiri. Kalau Bapak Ibu itu baca terjemahan Madarijus Salikin itu nggak paham loh. Baca terjemahan Madarijus Salikin itu kalau nggak saya terjemahkan menjadi bahasa sekarang, ini nggak mudah dipahami. Ada kalimat-kalimat lama yang opo kira-kira. Karena dunia tazkiyatun nafas kan dunia tasawuf sebenarnya. Yang hari ini sebagiannya udah ditinggalkan orang karena nggak mau sedalam itulah yang praktik-praktis saja dah gitu. Tapi seleb ilmunya kan, inti ilmunya itu sangat diperlukan. Sehingga perlu penerjemahan menjadi bahasa yang mudah. Apalagi kita di Formula Hati tidak menggunakan pendekatan toreko kan. Kita menggunakan pendekatan ilmu yang dipraktekin aja. Semoga Allah bimbing melalui latihannya pakai dikir-dikir yang sudah ma'ruf minar Rasul. Gitu aja pendekatannya. Semoga kita lebih baik dengan ibadah-ibadah yang ada selama ini. Nah, sehingga kalau tidak dimudahkan begini atau direnyahkan istilahnya, pembahasan tazkiyatun kok nggak renyah, menjadi rumit jadi ilmu tazkiyatun nafas itu. Dan kalau rumit, ya nggak jadi prakteknya. Ilmunya aja rumit, gimana prakteknya? Jadi kita mudahkan. Nah, sekarang kita punya tantangan sekarang itu. Kita kan hidupnya super cepat. Kenapa kita cepat? Ada dua alasan. Kenapa hidup kita cepat? Yang pertama, bisa jadi karena waktu kita emang cepat. Karena salah satu tanda kiamat di akhir masa itu, waktu cepat. Tataqarubuz zaman. Zaman itu berdekatan. As-sanatu kasyahr, wasyahru kal usbu, wal usbu kal yaum, wal yaumu kasa'ah. 1 tahun gak sebulan. Betul ya? Ya Allah, udah Muharram lagi. Yang paling, ya Allah udah di Idul Fitri lagi. Idul Fitri tahun lalu kan kita udah di rumah Idul Fitrinya ya, sholat di garasi. Sekarang di garasi lagi. Gitu. Padahal kita udah di rumah. Jadi itu tataqarubuz zaman. Ya Allah udah akhir bulan lagi, udah gajian lagi. Gitu. Kalau yang jadi bos, ya Allah udah gaji lagi. Perasaan duitnya belum ada, udah gaji lagi. Kalau yang gajian mah seneng ya, yang pegawainya, tapi yang bosnya. Ya Allah, gajian guru-guru lagi, duitnya nggak ada, gimana caranya? Nah itu. Nah yang seminggu kayak sehari, perasaan baru Jumat lagi. Nah ini cepatnya masa. Yang kedua, saking sibuknya manusia. Kalau tradisi zaman dulu sebelum lebarnya kebutuhan dan keinginan itu kan, kerja itu kan jam 7 sampai jam 12. Ya. Jadi 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam orang kerja. Siang nggak ada kerja. Sore udah ngumpul sama anaknya. Gitu. Kalau yang dekat pondok, nanti pada maghrib dia ngaji, bisa ngaji setiap malam kan. Para orang tua itu.
di masjid misalnya. Jadi hidup itu tidak terlalu cepat gitu. Karena apa? Kerjaan nggak banyak. Kenapa? Kebutuhan nggak sekompleks sekarang. Makanya kadang bingung. Perasaan dulu bapak kita kerjanya biasa. Lahannya itu hektar-hektar ya. Bisa ngasih anaknya berapa hektar. Kita ini kerja kayak pontang-panting, boro-boro sehektar ke anaknya. Karena begitu dihitung, kebutuhannya beda. Zaman dulu nggak ada kebutuhan komunikasi, nggak ada kebutuhan transportasi, nggak ada kebutuhan sosial yang tinggi seperti sekarang, nggak ada kebutuhan hidup itu ya makan, sama ngaji, udah sekolah, udah itu aja hidup, nggak panjang cerita. Nah sehingga orang kerja juga tidak. Nah karena cepatnya masa dan banyaknya aktivitas, hidup itu cepatnya tak terkira. Karena cepat sampai orang itu nggak pernah punya waktu sesaat untuk duduk dengan dirinya. Di motivasi me time aja banyak nggak punya. Dampak terhadap agama itu tafakur menjadi lewat. Gimana tafakur? Wong cepatnya tak terkira. Berangkat pagi tidur. Gimana mau tafakur? Kapan tafakurnya? Waktu libur, bukan tafakur. Waktu libur nyepeda. Begitu Sabtu pagi, boro-boro ngaji dulu. Langsung jam 5:30. Udah nyepeda itu. Paling di Bintaro itu. Itu sudah rame tak terkira itu. Perasaan orang paling senang sepeda itu orang Bintaro itu. Perasaan di Depok nggak gitu-gitu amat. Semua orang keluar ke jalanan besar itu. Dari jam 5:30. Kadang jam 5 udah pada nyepeda semua. Sampai selesai jam 10. 10 udah capek. Tidur sampai sore. Ahad nyepeda lagi. Lebih jauh lagi. Kalau Sabtu cuma di Bintaro. Ahad udah sampai ke Gunung Sindur sana. Bahkan sudah sampai ke Bogor, kemana. Pulang siang, istirahat, besok kerja lagi. Itulah hari-hari. Nah tafakur di mana? Nggak ada sudah. Ibadah pun aja sampai nggak bisa, lebih agak lama. Semua serba cepat. Jadi hidup super cepat. Sehingga nggak ada rasanya. Udah. Makanya akhirnya diledekin. Bikin rumah gede-gede, lu nggak pernah tinggali, kenapa? Lu datang langsung tidur. Gitu. Lah tidur ngapain kalau tidur? Tidur kan nggak ada rasanya, beda sudah. Gitu. Jadi ini juga bagian dari tantangan. Super cepatnya hidup. Sehingga tafakur nggak ada tempatnya jadi. Yang ketiga tantangannya adalah dorongan materialisme sehingga tidak cukup mudah kita mengarah ke akhir. Jadi akhir tadi fakinada benar itu hasil sekaligus juga menjadi modal. Kalau orang itu memang tidak kuat ke akhiratnya, males tafakur. Karena tafakur itu kan gitu ya. Jadi berpikirnya orang, ya kalau orang mata duitan ya udah ngejar aja duit lah, ngapain? Kalau keliru ya udahlah besok kita bikin aja lagi. Gitu. Udahlah gitu. Untuk perhatikan aja yang sedang berjumpalitan mempertahankan kekuasaan itu. Boro-boro tafakur sudah. Nggak ada, karena emang di samping dunia serba cepat, memang nggak ngasih kesempatan otak untuk begitu. Hati begitu. Terus kayak orang minum air laut. Gitu. Emang bener-bener kalau sudah sampai para dai aja kalau udah masuk urusan itu bener-bener otak udah keperes itu. Kalau sudah namanya pertempuran politik gitu, udah. Kalau sudah nggak, kalau benar-benar tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, lupa itu sudah. Jadi tarikan terhadap urusan ini kan besar sekali. Besar sekali. Siapa sih yang tidak ingin ini dan itu? Semua ingin ini dan itu. Sehingga di samping memang ada kemalasan berpikir, hidup cepat, tarikan hidup ini tidak memberikan kita peluang untuk tafakur. Ya udah. Makanya sebagian ulama mengatakan di beberapa literatur, tafakur itu nggak semua orang bisa melakukannya. Kalau sujud, semua orang bisa melakukannya.
Tapi kalau tafakur itu tidak semua. Nah, di antara ulama yang tafakurnya bagus itu Imam Syafi'i. Yang menjadi contoh tafakur. Kan ada orang yang terkenal dengan ibadahnya atau sholatnya. Ada yang terkenal dengan tafakur. Nah, tafakur itu makom, jadi sama dengan makom sifat. Ada orang yang memang tafakurnya bagus. Nah, ini memang tantangan-tantangan, tapi insya Allah akan kita lewati. Semoga kita bisa memiliki sifat tafakur dan selalu bisa tafakur, hasilnya subhana. Mungkin demikian. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Jazakumullah khair Ustadz untuk paparan materi yang lebih dalamnya tadi mengenai tafakur sama seperti makom ya Ustadz ya. Ini di chat room ada pertanyaan dari Ibu Wati Wasfani. Pertanyaannya, Ustadz, samakah tafakur dengan muhasabah? Mohon penjelasannya Ustadz. Muhasabah. Ya, kalau muhasabah itu Gitu. adalah melihat apa yang sudah kita kerjakan untuk persiapan hari akhir. Jadi fokusnya diri kita kalau muhasabah. Muhasabah itu kan evaluasi diri. Kita sudah berbuat apa, kalau bisa dibawa pulang ke akhirat, cukup nggak? Nah, itu namanya muhasabah. Oh, ternyata nggak cukup. Kenapa? Karena banyak salahnya, banyak kurangnya, dan macam-macam. Nah, diperbaiki. Oh, sudah. Nah, kita syukuri, kita tingkatkan. Kalau tafakur itu objeknya alam semesta. Tapi termasuk diri kita di konteks alam semesta. Tapi yang dievaluasi bukan perbuatannya, tapi rahasia di belakang proses ini semua apa. Nah, itu namanya tafakur. Saya suka, terkadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau tafakur itu, baru ketemu jawabannya itu bisa setelah 10 tahun, setelah 15 tahun, baru ketemu jawabannya. Kenapa ya begini ya? Apa rahasia? Diperbaiki ini udah, diperbaiki ini, diperbaiki ini. Kok begini apa nih? Oh, di sini tuh rahasianya. Ah, gitu. Nggak usah jauh-jauh loh. Saya itu baru bisa memberikan jawaban. Kenapa ada anak yang namanya anaknya Nabi Nuh? Di mana letaknya salahnya Nabi Nuh itu di mana letaknya? Nggak ada salahnya. Wong sampai akhir hayatnya masih ya bunayar kamaan. Terus kenapa ada istri? Kayak istrinya Nabi Lut. Nah kok kita itu jejek aja sudah lah. Kan gitu. Tapi kenapa Nabi Lut itu sabar punya istri kayak begitu? Ternyata hikmahnya, emang ada umat Nabi yang akan diuji oleh Allah seperti diujinya Nabi Nuh dengan anaknya. Bapak nanti akan ketemu, ada orang soleh, ketemu anak, naudzubillah. Nah, belajarlah lebih dari Nabi Nuh. Itu saya itu ngerenungkan ayat itu waktu di Mekah tahun 2000, berapa itu? 2014 atau berapa itu? Jadi baru ketemu jawabannya. Itu pas imamnya baca surat Nabi Nuh, oh ini toh jawabannya. Saya kenapa ada cerita Nabi Nuh itu kenapa gitu? Karena buka tafsir itu kan enggak, tafsir kan menjelaskan maknanya aja. Tapi kenapa ada orang namanya Kan'an dititipkan di Nabi Nuh gitu. Oh itu tuh. Ternyata emang ada umat Nabi yang akan diuji oleh Allah punya anak naudzubillah. Makanya kalau punya anak kayak Nabi Nuh sikapnya kayak Nabi Nuh yang sabar ya. Dan nanti ada suami soleh diuji kayak istrinya Nabi Lot. Nggak ada salahnya suami ini. Ya ketemu keliru aja udah. Keliru aja udah. Gitu. Keliru aja ketemu. Tapi kalau nggak bisa, ada alasan untuk tidak terpisah. Nanti anaknya gimana? Ya sudahlah, disabari. Gitu. Dan seterusnya. Paham ya? Jadi memang kadang kita itu menemukan jawaban. Kenapa ya kok bisa begini nih bentuknya? Nah gitu. Sekarang karena mikir kenapa keadaan kok jadi ruwet begini nih, apa gini kita apa nih, apa yang benar-benar tanda kiamat, apa tanda apa, dan panjang lebar lah cerita. Paham ya? Itu emang dari proses. Jadi kami ulangi lagi, kalau muhasabah itu untuk diri, kalau tafakur itu
objeknya alam semesta, dan hasilnya kalau muhasabah itu perbaikan, kalau tafakur hasilnya takdim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mudah-mudahan Ibu Wati sudah cukup jelas dengan jawaban Ustadz. Ini ada Ibu Heni Haloho yang kembali bertanya Ustadz, apakah jika kita bingung atau stres dengan hidup kita, lalu kita konsultasi dengan ulama atau ke orang yang lebih berilmu termasuk tafakur. Jadi ketika kita berkonsultasi itu apakah juga disebut maksudnya masuk ke dalam tafakur itu Ustaz? Iya. Sebenarnya itu proses menuju situ aja. Proses menuju situ. Tapi itu bagian dari yang bisa dilakukan. Betul itu. Bingung apa ya, konsultasi, ya kali-kali nanti mendapatkan jawaban. Tentu semua makomat ini kan nanti bercampur baru dalam satu tindakan ya. Nah nanti sampai bisa terus menaiki hampir semua makam atau sifat yang bisa dijalankan, satu persatu bisa dijalankan. Nah itu kebaikan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Tidak termasuk konsultasi ke orang pintar itu ya Ustaz ya mungkin? Konsultasi itu baru proses menuju tafakur. Maksudnya ulama pengecualian terhadap orang pintar itu Ustaz mungkin. Takutnya konsultasinya ke arah sana. Loh, kalau istilah orang pintar ini kalau maknanya dukun ya nggak boleh. Baik. Tapi kalau orang pintar maknanya adalah kakek kita yang pintar, iya. Ya itu boleh ya. Ini kan Baik. istilah yang perlu dijelaskan. Ada orang pintar yang masuk kategori orang bijak, ada orang pintar yang masuk kategori dukun. Kalau dukun ya jangan. Baik. Bisa kemana-mana itu dampak. Ya. Baik, ini sudah ada 2 orang kembali yang resen di layar Zoom. Betul. Ada Ibu Yuli dan Ibu Ranca Riani. Saya persilakan Ibu Ranca dulu ya. Ibu Ranca Riani dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ya, baik, makasih Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Ustadz, tadi mengenai tafakur, ada Ustadz mengatakan saat Ustadz menemukan jawabannya saat Ustadz di Mekah atau Madinah tadi Ustadz ya. Bisa nggak saya mengatakan tafakur juga sama dengan kita bisa membaca hikmah gitu Ustadz? Bisa begitu Ustadz? Bisa membaca hikmah? Iya, jadi kita tafakur itu juga dengan kita bisa melihat hikmah dari suatu peristiwa, gitu Ustaz. Oh iya. Iya, salah satu kan sebenarnya kalau hikmah itu nanti ujungnya ditadakur sebenarnya, Bu. Jadi awal tafakur sebenarnya belum sampai ke sejauh itu. Tapi kalau sudah jauh itu sebenarnya sudah masuk ke level tadakur namanya. Kan ada proses hikmah ilahiyah itu kebacanya lewat 4 tahap ya. Yang pertama zikir, yang kedua tafakur, terus ketiga tadabbur, keempat tadakur. Nah, di tadakur itulah hikmah insya Allah kebaca. Tapi kalau dari tafakur ke langsung hikmah, bisa jadi sebenarnya sudah jauh sebenarnya. Tapi itu memang ujungnya nanti ke arah sana. Nah, perlu di dalam membaca hikmah itu perlu tadabbur, dipandu oleh ayat. Karena kalau tadabbur itu objeknya ayat Al-Quran. Kalau tafakur objeknya alam semesta. Nah, kalau nggak dipandu sama ayat Al-Quran, khawatir nanti membaca hikmahnya menjadi kemana-mana. Makanya perlu ilmu syar'i yang tadi saya sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Oh iya, kok iya. Ya, baik, selanjutnya Ibu Yuli dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Betul? Ya Ustadz, kalau misalnya nggak usah jauh-jauh gitu loh Ustadz. Katakanlah misalkan dia daun gitu Ustadz. Kemarin lewat situ daunnya kecil banget gitu. 3 hari kemudian udah gede. Udah agak besar. Kan itu diapain ya? Siapa yang ngerjain ya? Kan gitu Satya. Ah, benar. Satu itu. Terus nanti lihat kembang juga gitu. Itu kok kembang ada yang kuning, ada yang merah. Siapa ngecat ya? Gitu loh Ustaz. Benar. Terus lihat apa aja gitu. Yang pokoknya mata ini terantuk. Nah, cuman memang harus dibiasakan kali ya supaya
kita berpikir sejenak gitu, yang kita lihat di balik itu tuh apa gitu loh. Nanti kan kelihatan kuasanya Allah gitu ya Ustaz ya. Betul Bu, betul Bu. Nanti Iya, kuasanya Allah, terus nanti ya itu tadi terusannya ada tadi yang Ustaz sebut. Ya udah tahu ilmunya tapi emang praktekinya ya itu tadi mungkin butuh sejenak berpikirnya itu loh Ustaz yang heeh. itu hari-hari sekali kan Ustaz. Itu Misalkan lihat hari-hari, semut, betul. Itu hari-hari. lihat semut gitu Ustaz. Semut Betul. itu beranak, semutnya kecil banget ya. Itu kok bisa Terus punya beranak? anak, anaknya Terus lebih kecil ya. Betul. ya enggak artinya kalau kita masih bisa lihat lah di perut kita begitu kecil misalkan. Tapi itu semut kecil banget itu bisa ada hamil gitu segala macam itu Masya Allah kan gitu Ustaz ya. Emang Jadi itu sebetulnya hamil ya, Bu? banyak. Hamil Ya ya? nggak tahu hamil apa enggak tapi maksud saya Telur, Bu. kalau saya Oh, mikir bertelur. tuh sebetulnya banyak sekali gitu loh. Cuman kita kan Iya. nggak biasa kali Ustaz ya. Benar. Banyak banget gitu. Saya merasa ya itu tadi barangkali karena nggak biasa kali ya Ustaz ya. Kayak Betul. gitu benar nggak? Kira-kira bisa gitu Benar, Ustaz? itu benar banget Bu tadi. Di depan kita tuh hamparan ayat Allah yang tak terkira nilainya. Baik yang besar atau yang kecil, hamparan setiap hari. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 aja kita bisa tafakur, kita itu bisa mengatakan subhanak. Kan itu berpengaruh langsung kepada sujud kita. Itu berpengaruh besar. Kan waktu sujud itu kan kadang ngawur aja gitu ya. Kan hari-hari kan kita udah ibadah ya. Yang jadi masalah kita kaum muslimin yang sudah Islam ini kan memang pemaknaan sebenarnya. Karena kan kita sebelum jadi kita tidak mengalami proses meyakinkan diri untuk Islam. Kan nggak itu kita. Kita Islam aja begitu kan gitu kan. Beriman aja gitu. Nah, sehingga ini kan sebenarnya proses penguatan iman kan. Nah, karena kita merasa sudah beriman aja, berislam aja, sehingga isinya kita itu hanya ketemu formalitas keberislaman. Pemaknaannya menjadi tidak ada. Gitu. Nah, tazkiyatun nafas itu kan pemaknaan semua, pemaknaan kan yang membuat akhirnya orang mengagungkan Allah, terus takut pada Allah, terus ittisal billah, nyambung dengan Allah. Jadi seperti yang dikatakan oleh para ulama lama, ketika melihat semut tuh bukan semut yang dilihat, tapi langsung ingat penciptanya. Gitu. Ketika melihat, itu betul tuh, daun kita lihat hari Senin, hari Jumat udah berubah ya. Itu betul itu. Terus yang hari-hari kita lewati ke masjid aja. Tiba-tiba pagar masjid itu loh, oh jadi berantakan, kemarin rapi. Ya karena pagarnya pagar daun ya. Itu kan ayat sebenarnya. Siapa yang menumbuhkan? Nah, itu kok hari-hari diasah, itu membuat kita akhirnya semakin mengagungkan Allah. Makanya diperlukan sedikit mau. Makanya tantangannya itu malas mikir itu. Gitu kan? Al-kasru fi im'anin nazar. Malas di dalam iman itu kayak ya sedikit mendalami lah hal tertentu. Berarti sambil jalan juga bisa. Itu betul banget yang Ibu sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita terus bisa gitu. Nah, itu dampaknya itu kan orang kalau seperti itu dampaknya kan tidak perlu nggak perlu banyak dinasehati. Dia udah ternasehati oleh semut gitu. Kadang malu. Lo nggak malu sama semut? Semut aja nggak pernah ngeluh, padahal juga hidupnya begitu-gitu aja. Lo ngeluh mulu sih lo, gitu kan? Kan jadi gitu kan? Gitu. Ikut komentar, Ustaz. Padahal. Sebenarnya mungkin manusia dari awalnya juga sudah ada fitrah untuk selalu bertanya. Misalkan anak-anak kecil itu kan curiosity-nya tinggi, Ustaz. Oh iya, betul. Setiap hal selalu ditanyakan gitu. Nah, ketika beranjak dewasa kita memaklumi semua hal tanpa akhirnya bertanya lebih lanjut seperti halnya anak kecil gitu. Jadi maksud saya manusia itu pada dasarnya diberikan fitrah untuk selalu bertanya dan pada akhirnya menemukan jawabannya di bahwa itu adalah keesaannya Allah gitu. Jadi kalau misalkan sifat itu kita munculkan kembali luar biasa kan Ustaz? Oh iya. Benar itu. Fitrah itu muncul dari anak kecil bertanya semua hal yang ada di depan matanya. Gitu. Dan saat itu sebenarnya jawaban yang baik kan bukan sekedar jawaban intelektual, tapi jawaban
plus setelah intelektual adalah plus jawaban tafakur karena melibatkan hati kan gitu sekarang. Kalau anak mau nanya itu gunung, maka jelaskanlah gunung sampai kemudian kau bisa bertanya, jadi siapa yang menciptakan gunung? Nah, kan gitu toh. Nah, ini yang bisa jadi kita memberikan keluasan bertanya tapi nggak menarik menjadi proses tafakur yang menghasilkan ma khalaqta hadza batila. Nah, atau kejadiannya keinginan bertanya itu dihentikan setelah dewasa. Karena maknya udah cerewet dulu sila udah gitu. Maknya udah pusing lagi masak, ntar lu nanya mulu gitu. Jadi akhirnya anaknya malas aku nanya dibentak sama mak gitu. Akhirnya nggak nanya lagi. Berarti maknya itu menghentikan tafakurnya. Wallahu a'lam bishawab. Bener-bener Pak. Maaf Ustaz. Jadi berarti sebetulnya itu tadi nyambung Pak Agung tadi ya, anak-anak itu kan sering bertanya. Terus kita, kalau saya dulu mungkin belum sampai kepikir dikaitkan dengan Allah. Kalau sekarang harusnya sudah setiap pertanyaan terus dibawa ke dibalik penciptaan tadi ya Ustadz ya. Sehingga itu jadi kebiasaan terus sampai besar gitu. Selalu dikaitkan dengan dibalik itu semua gitu Ustadz ya. Betul banget. Betul. Kalau nggak salah sudah banyak sekolah yang mengajarkan itu. Kalau nggak salah. Seingat saya sekolah anak saya itu yang menggunakan sistem bersatu itu loh namanya, yang bukan mata pelajarannya berpisah tapi matematik apa itu namanya, sistem apa itu ya? Tematik Ustaz. Hah? Tematik ya. Di sekolah anak saya itu kalau nggak salah begitu. Jadi setiap materi itu langsung ditarik ke agama, ke Allah. Bahkan apalagi yang sains ya, itu langsung ditarik. Nah, cuman terkadang antara sekolah sama maknya kan nggak nyambung. Karena maknya kan didikan lama, didikan Belanda, maknya. Nah, adanya gitu. Itu betul, Bu. Ditarik langsung. Gitu. Dan sudah banyak guru-guru di sekolah-sekolah itu yang sudah mengajarkan ke arah situ. Makanya kita dapati banyak anak-anak yang kalau secara penampilan dia sangat modis, tapi spiritualnya lebih bagus daripada santri. Kenapa? Karena dia dari kecil ditanamkan itu. Dari kecil ditanamkan itu. Sayang ditarik kepada ilahiyah, kepada rububiyah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ya, baik Ustadz, ini saya izin membacakan pertanyaan di chatroom dulu sebelum saya persilakan Pak Khairul nanti. Dari Pak Teddy, beliau bertanya, Assalamualaikum, saya pernah membaca sabda Rasul sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, tafakur 1 jam lebih baik ketimbang ibadah 60 tahun lamanya. Apakah ini sahih? Kemudian ucapan Rasulullah ini kapan dan pada saat apa Ustadz? Mohon penjelasannya. Enggak, setahu saya itu ditulis oleh Ibnu Katsir di tafsir, tapi nisbatnya bukan ke Rasulullah, nisbatnya ke Nabi Isa. Itu termasuk bagian dari kalam an-nubuwatil ula yang diterima dalam Islam. Karena memang secara umum maknanya itu benar, ya diterima begitu aja. Tapi intinya bukan konteksnya lebih bagus dari Qiyamul Lail, dalam arti dibandingkan dalam arti tafakur aja, tapi saking tingginya maqam tafakur gitu. Saking tingginya maqam tafakur sehingga menempati posisi yang sangat tinggi, dan itu dikuatkan oleh para ulama setelahnya, setelah Rasulullah, yang memang salah satunya Imam Syafi'i itu memiliki kebiasaan tafakur yang sangat tinggi. Bahkan terkadang memang akhirnya di salah satu harinya enggak qiyamul saking dia menjelaskan tafakurnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang sekaligus menjadi pesan gini. Di Tazkiyatun Nafas itu kita punya insight yang menarik. Ibadah itu tidak selamanya bentuknya tata cara atau anggota badan. Ada ibadah di mana engkau itu duduk, itu ibadah. Kan kalau kita tidak ngaji Tazkiyatun Nafas itu kan ibadah itu gerak. Betul ya? Ibadah itu gerak. Sholat, baca, apa gitu. Tapi ada ibadah yang tidak bergerak, namanya tafakur, namanya muhasabah. Itu kan nggak gerak itu. Namanya syukur,
namanya sabar, namanya mahabbah, namanya itu semua ibadah nggak gerak karena ibadahnya hati. Jadi kalau saya suka ngibaratin, tazkiyatun nafas itu, ini istilah ibarat aja. Orang sehat itu kan ada dua cara ya. Ada yang olahraga fisik, lari panjang lebar, renang, dan ada orang yang pakai apa itu? Yang olahraga yang pakai tenang itu loh, apa sih? Yoga. Yoga, Ustadz. Yoga. Nah, jadi dua-duanya itu menyehatkan. Apakah kita pilih salah satunya? Enggak. Ya kalau Anda yoga tapi jarang gerak, ya keringatmu enggak keluar. Bagus juga. Nah, ada orang yang fokus di gerak, lari kenceng, tapi enggak pernah yoga, dia stres. Tapi ada orang yang yoga mulu, enggak pernah gerak, juga enggak bagus. Jadi antara tazkiyatun nafas sama ibadah, amal hati sama amal jawarih, itu perlu digabungkan. Jangan sampai hanya ke salah satu. Allah. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan tadi. Selanjutnya Pak Khairul Aslam dipersilakan untuk bertanya kepada Ustadz Musinin. Baik, terima kasih Bu Iin. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Tadi Waalaikumsalam. menggarisbawahi oleh Pak Agung dan Bu Yuri tadi ya, jadi melihat sesuatu itu bukan semata-mata fisiknya, oh bunganya indah, tapi siapa penciptanya siapa pencipta bunga yang indah itu. Nah, saya pernah dikasih ini, Ustadz dikasih sharing aja nih, dikasih cara simple gitu. Kalau kita melihat sesuatu itu coba konekkan dengan salah satu Asmaul Husna, mana yang pas kejadian itu. Misalkan kita kok lihat ada anak yang gebes, ada anak yang ganteng, cantik, anak kecil gitu kan. Ya kita bilangnya, Allah Al-Musawwir, Allah yang maha membentuk rupa gitu kan. Nah, kalau kita sesuatu yang tangguh, yang kuat, Allah Al-Aziz gitu. Jadi diarahkan agar tafakur itu jalan, itu pintunya salah satunya kata Ustadz ini adalah Asmaul Husna mana ini yang pas untuk ini, karena semua itu adalah ciptaan Allah, dan Allah itu sifat-sifatnya digambarkan di dalam Asmaul Husna itu. Itu aja sih, saya pernah dapat nyambungnya di sini. Bagus. Terima kasih ya. Ini masukan bagus, boleh melalui pintu Asmaul Husna agar mengokohkan tafakur kita. Ya. Itu bagus. Supaya langsung connect dengan Allah melalui asma dan sifatnya. Bagus banget. Fadal. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Khairul Aslam untuk masukan dan juga bisa kita coba ya. Mungkin seperti itu, mengkaitkan segala sesuatu dengan nama-nama Allah yang indah. Mungkin waktu kita sudah lewat dari yang kita sepakati, Ustadz. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Iya, tadi kan sudah ada beberapa tantangan. Nah, salah satu modal dan cara yang perlu dijalankan tadi sudah saya singgung di tanya jawab. Agar proses tafakur ini berjalan, maka pertama butuh ma'rifah kepada Allah yang baik. Karena dari ma'rifah itu kita akan melibatkan hati pada setiap kita melihat ciptaan Allah, termasuk keadaan-keadaan. Nah, ma'rifah yang bagus ditambah ilmu yang cukup. Makanya tazkiyatun nafas itu tidak pernah boleh lepas dari ilmu, yakni ilmu syariah. Karena kalau lepas, relnya bisa keluar. Makanya nanti bisa kedapatan bermacam-macam pikiran yang aneh di lingkungan ilmu ini. Karena biasanya syariahnya nggak kuat. Nah, kenapa? Supaya waktu tafakur, ketemunya benar. Jangan sampai tafakur malah melenceng kemana-mana. Wih, aku tadi ketemu ini, itu kelihatannya saya telah mendapatkan dispensasi untuk tidak ibadah. Gundulmu gitu, itu kan bahaya. Itu bagian dari penyimpangan yang terjadi kalau tidak dipandu sama syariat. Nah, yang ketiga juga salah satu penguatnya adalah ar-raghbah fil akhirah, keinginan ke akhirat itu kuat. Itu juga mendorong kita akhirnya bisa tafakkur dengan sangat baik. Nah, dengan proses atau modal ini harapannya kita bisa tafakur, bahkan untuk hal-hal yang kecil-kecil hari-hari kita dapati, sehingga hasilnya insya Allah ma khalaqta hadza batila subhanak,
dan akhirnya faqina adzabannar. Ada 2-3 poin yang masih tersisa kaitannya dengan gimana ayat Quran mengelaborasi, dan ternyata banyak sekali, ada 13 ayat Quran. Saya ingin ajak untuk ini, tapi karena waktu kelihatannya perlu dibahas di satu pertemuan lagi, gimana Quran memang mengelaborasi tafakur demikian sangat intens ya, sampai ada sekitar 13 ayat lebih yang di samping kalimat tafsirun yang memang itu adiknya atau kakaknya tatafakarun, satu paket sebenarnya. Sehingga sebenarnya amaliyah ini atau makom ini luar biasa pentingnya. Dan ketika kita bisa menjalaninya, insya Allah akan menjadi jalan kebaikan yang tak terkira. Mungkin demikian yang kuliah pada malam hari ini. Saya anggap cukup sampai di sini dulu. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aqul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz untuk kuliah Tazkiyatun Nafs kita pada malam hari ini yang membahas tentang tafakur. Terima kasih juga kepada peserta kuliah yang bisa bertahan sampai pada akhir kajian ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mungkin izinkan saya membacakan informasi yang sudah di-share oleh Pak Adi di chat room. Juga saya informasikan kepada peserta kuliah yang ingin bergabung di WhatsApp grup Formula Hati Institute, sudah di-share linknya oleh Pak Adi. Dan juga besok selepas subuh ada kajian bersama Ustadz Muhsin Fauzi tentang Syama'il ya kalau tidak salah. Meneladani kajian akhlak dan adab, meneladani kelapangan hati Rasulullah dengan rujukan kitab Al-Anwar fi Syama'ilin Nabi Mukhtar pukul 5.30 sampai 6.30. Dan untuk peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya bisa dikirimkan ke rekening BSI dengan kode 451 ke nomor 70004911734 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini. Saya ulang dengan nomor rekening 70004911734 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini. Semoga infak yang diberikan oleh peserta kuliah dapat bermanfaat bagi meluasnya dakwah yang dilakukan oleh Formula Hati Institute. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri kuliah kita. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring doa semoga Ustadz juga lekas diberi kesembuhan, juga semua yang hadir pada malam hari ini bisa beraktivitas kembali dan bertemu pada kuliah di pekan depannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.